Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 19 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 12 ayat 46 sampai 50. Kita diingatkan bahwa kita adalah saudara-saudari Yesus Kristus. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala kebaikan dan cintamu. Berkat sakramen pembaptisan kami sudah menjadi saudara-saudarimu yang sah. Kami berdoa semoga Tuhan sadarkan kami agar kami selalu bertingkah laku baik, sebagaimana layaknya tingkah laku para murid perdana yang sangat didorong oleh rasa kasih sebagai saudara. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah kita adalah saudara-saudari Yesus Kristus. Siapakah yang sangat kita cintai dalam hidup kita? Orang tua kita? Saudara-saudari kita? Teman dekat kita? Tuhan kita? Masing-masing kita pasti punya jawaban atas pertanyaan ini, dan jawabannya pasti didukung dengan alasannya. Injil hari ini menceritakan kepada kita bahwa ibu Yesus bersama saudaranya datang mau bertemu Yesus. Tetapi jawaban Yesus, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudariku?" Sambil menunjuk kepada murid-muridnya, ia berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku perempuan." Kalau kita merenungkan jawaban Yesus, ada kesan bahwa Yesus tidak menghiraukan ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi kesan ini sama sekali tidak benar. Yesus yang adalah pencetus hukum cinta kasih, pribadi yang selalu menggerakkan hati semua orang untuk mencintai orang lain, sama seperti diri sendiri, pasti selalu mencintai ibunya dan saudara-saudaranya. Dia yang adalah maha cinta, pasti cintanya kepada orang tua dan keluarganya tidak perlu diragukan lagi. Yesus pasti selalu menunjukkan cintanya kepada ibu dan saudara-saudarinya tanpa syarat. Mungkin ada yang bertanya, kalau demikian apa maksud pernyataan Yesus, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku"?
Menurut tafsiran kitab suci, pernyataan ini diucapkan dengan tujuan agar para murid bisa melihat makna dan pentingnya menjalankan perintah Tuhan. Semakin kita rajin dan setia menjalankan perintah Tuhan, maka relasi keakraban antara kita dan Tuhan akan semakin kuat. Relasi fungsional sebagai guru dan murid akan pelan-pelan berubah menjadi relasi keluarga. Pengalaman manusiawi kita sudah membuktikan bahwa relasi fungsional antara sesama akan pelan-pelan berubah menjadi relasi kekeluargaan karena pengaruh kedekatan emosional dan keterbukaan antara kita. Kepercayaan dan penghargaan antara sesama adalah faktor yang paling penting dalam berelasi. Semakin kita saling percaya dan menghargai dalam berelasi, maka rasa kedekatan antara kita semakin kuat. Kedekatan Yesus dengan para muridnya pun sangat erat. Kelanjutan dari karya pewartaannya pun akan sangat bergantung pada kerjasama antara Tuhan dan kita. Tanpa para murid yang disapanya ibu dan saudara-saudaranya, maka kelangsungan karya pewartaan kerajaan Allah di dunia ini pun tidak mungkin diteruskan. Kedekatan emosional yang didorong oleh kasih antara para anggota dan Tuhan sungguh memperkuat relasi kita, sehingga dengan demikian para anggota menyapa dirinya sebagai saudara-saudari Yesus Kristus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita berdoa. Semoga Tuhan sadarkan kita agar kita selalu bertingkah laku baik, sebagaimana layaknya tingkah laku para murid perdana yang sangat didorong oleh rasa kasih sebagai saudara. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.